Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya David Setiadi di pertemuan ketiga kuliah teknologi IoT ya. Sekarang kita langsung ke materi saja. Kita slide berikutnya. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu microcontroller karena supaya nanti di prakteknya itu tidak timpang ya antara teori dan prakteknya ya. Jadi karena kita itu teori dan praktek disatukan, jadi selama 3 SKS itu teori dan praktek kita nanti selang-seling saja ya. Mungkin akan ada saatnya kita teori terus, kemudian nanti di akhir praktek terus, atau kita selang-seling supaya tidak jenuh. Baik, karena kita sudah mulai ke praktek, Anda seharusnya di pertemuan sekarang Anda sudah membeli atau mempunyai salah satu microcontroller yang sudah saya rekomendasikan, kemudian beberapa shieldnya atau sensor-sensornya untuk praktek pertama ya. Baik, apa itu microcontroller? Microcontroller itu saya yakin Anda akan sering bertemu dengan IC atau bentuk-bentuk seperti ini. Ini macamnya sangat banyak sekali. Tapi nanti kita bahas sedikit-sedikit beberapa jenis dari si microcontroller ini ya. Microcontroller yang Anda punya itu contoh yang saya sarankan misalkan Wemos ya. Nah itu sudah microcontroller, itu sudah bisa Anda buatkan menjadi sebuah embedded system, atau misalkan mau membuat sebuah alat yang tanpa PC ya, misalkan otomatis. Dia menerima input dan mengeluarkan output dari satu chip seperti ini ya. Baik, apa itu microcontroller? Yaitu sebuah chip tunggal yang bekerja sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan mampu menyimpan program. Nah, kata microcontroller adalah gabungan dari dua kata, yaitu micro dan controller. Micro berarti sangat kecil dan controller berarti pengendali. Sehingga bila digabungkan, arti microcontroller adalah sebuah unit pengendali yang berukuran kecil. Sampelnya seperti ini. Jadi di dalam satu chip ini ada lagi unit yang paling kecilnya lagi. Chipnya sih sebenarnya besar seperti ini. Sebenarnya di dalamnya adalah kecil sekali. Kenapa kecil? Kenapa jadi besar seperti ini? Karena kan ini untuk kaki-kaki ini. Ini akan sangat sulit. Nanti ada lagi chip yang sudah tidak kakinya di samping, tapi di bawah sudah pemasangannya sudah BGA ya. Kemudian ada lagi sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller ini terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input-output yang dapat diprogram. Nah, orang-orang juga menyebut microcontroller sebagai embedded microcontroller, embedded ya. Hal ini tidak terlepas dari posisi microcontroller yang embedded di sistem atau menjadi satu bagian dengan perangkat sistem atau suatu sistem yang lebih besar ya. Bisa embed, bisa standalone, atau bisa salah satu gabungan dari beberapa menjadi sebuah sistem ya yang lebih besar. Fungsinya adalah banyak, cuman yang saya rangkum saat ini adalah fungsi microcontroller itu dia sebagai timer biasanya, pengatur waktunya. Kemudian sebagai pembangkit osilasi, sebagai flip-flop, atau sebagai ADC ya, analog digital converter, atau analog to digital, atau digital to analog. Kemudian sebagai counter, sebagai decoder dan encoder juga. Nah, si microcontroller ini selanjutnya ada juga. Jadi si kenapa menjadi atau bisa disebut manfaat atau bukan fungsi ya, mungkin lebih ke manfaat. Jadi si sistem elektronik ini akan lebih ringkas, akan menjadi lebih ringkas karena sudah di-embedkan dalam satu chip ya. Chipnya kecil, kemudian dia sudah bisa menghandle input dan output, kemudian bisa ditanam perintah ya, atau ditanam codingnya. Kemudian rancang bangun elektronik dapat dilakukan lebih cepat karena sebagian besar sistem merupakan perangkat lunak yang mudah dimodifikasi. Kemudian gangguan yang terjadi lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak. Misalkan, ini saya ada sensor suhunya nih di satu sistem misalkan ya. Satu gedung itu ada sensor suhu, ada sensor asap, ada sensor panas atau api dan lain-lain. Nah, ketika ada salah satu yang tidak berfungsi ya mungkin kita tinggal cari untuk mendeteksi kerusakannya. Kalau ada yang nggak jalan, ternyata suhunya. Berarti langsung ada di microcontroller atau bagian embedded system yang menghandle dari si suhu tersebut.
dan lain-lain. Nah, komponen utama dari microcontroller ini ada prosesornya, ada pemrosesannya, kemudian output. Nah, di dalam prosesnya ini, di sana ada yang disebut dengan control unit, ALU ya. Kemudian ada ROM, ada RAM, ada memori ya. Bentuknya seperti ini. Jadi dari satu chip seperti ini, di dalamnya sebenarnya sudah ada seperti ini, ada CPU, ada RAM, ada input output, kemudian ada special function blocknya, ada timernya, ada interrupt controlnya, osilator, dan lain-lain. Kita bahas yang pertama yaitu CPU. CPU adalah otak dari microcontrollernya. Nah, CPU ini bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau patch, menerjemahkannya atau mendekode, lalu akhirnya dieksekusi atau execute. Kemudian CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama dari CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi, kemudian instruksinya yang diambil alih memori program harus diterjemahkan atau melakukan decode oleh CPU tersebut. Selain CPU, yang kedua yang tidak kalah penting adalah memori atau penyimpanannya. Nah, fungsi memori ini dalam microcontroller sama dengan mikroprosesor. Jadi memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Karena sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM atau RAM dan ROM ya. Random access memory, kemudian read only memory. Di dalamnya ada EEPROM-nya, ada EEPROM dan lain-lain. Atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program, shortcode ya. Atau di alat-alat elektronik sekarang sudah hampir semua sudah menggunakan EEPROM kan. Printernya ada EEPROM-nya juga. Semua yang ada sistem untuk programnya biasanya mereka sudah ditanamkan EEPROM-nya juga. Oke, berikutnya ada port input dan output. Ada paralel ya, ada serial. Kemudian port input atau output paralel ini digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, perangkat input output lainnya ke dalam microcontroller. Kalau Anda mungkin pernah punya atau masih punya printer yang paralel itu yang portnya lebar banyak, tapi sekarang sudah jarang digunakan. Itu biasanya ada di printer-printer yang lama ya, printer kasir, misalkan printer kasir yang jadul Epson berapa ya, saya lupa lagi, itu LX300 itu masih menggunakan port paralel. Kalau sekarang kan interface-nya sudah menggunakan, hampir semuanya sudah menggunakan USB, bahkan ada beberapa yang menggunakan wireless ya. Nah, berikutnya ada port serial. Port serial ini lebih kecil daripada paralel. Di motherboard jadul itu masih ada yang menggunakan port paralel. Port serial. Nah, port serial ini menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lainnya seperti port paralel. Itu zaman dulu ketika saya masih ngulik-ngulik, kita untuk mengendalikan sebuah alat, misalkan saya mau menghidupkan, mematikan listrik atau lampu itu pakai komputer atau pakai microcontroller, saya masih menggunakan serial port dulu ya. Sekarang kita sudah lebih simpel ketika menggunakan micro USB atau USB. Itu sudah interface-nya sudah lebih simpel dan banyak di pasaran. Berikutnya adalah counter atau timer. Itu pengatur waktu dan penghitung. Itu timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller, karena microcontroller ini mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu dan penghitung, menyediakan fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam microcontroller. Nah, operasi utama yang dilakukan di bagian ini fungsinya adalah untuk jam, modulasi, pembangkit pulsa, kemudian pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Nah, bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Kemudian ada lagi di dalamnya adalah analog to digital converter atau mengkonversi dari analog ke digital. Contohnya adalah stop kontak kan ya, stop kontak atau switch. Switch itu kan analog tuh. Ketika kita masukkan ke dalam microcontroller, ya mau tidak mau, itu dikonversi menjadi digital, menjadi sinyalnya 0 dan 1 atau true false ya. Kemudian sinyal input di dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor. Dari sensor itu biasanya analog kan.
berupa tegangan high dan low, atau 0 dan 1, atau true dan false, atau bisa juga misalkan yang saya gunakan misalkan kemarin yang saya rekomendasikan yaitu DHT11 kan. Dia sama juga kan sebenarnya, outputnya adalah berupa tegangan atau voltase yang dari 0,0 sekian itu berarti berapa derajat. Itu kalau misalkan Anda menggunakan LM35 tuh kita harus mengkonversi dulu tuh perhitungannya. Misalkan kalau sekian milivolt itu berapa derajat, lalu nanti di deskripsi atau di convert sama si mikrokontrolernya. Ini harus dalam bentuk analog, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Nah, output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Kemudian ada lagi kebalikannya, yaitu digital tuh analog converter, yaitu melakukan operasi pembalikan konversi ADC yang tadi jadi DAC kan. Jadi mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC. Motor DC itu kan dinamo ya. Misalkan dinamo itu saya mau mengatur kecepatannya atau posisinya atau servo, itu kan analog. Nah, tapi untuk mengendalikannya adalah kita perintahnya dari misalkan dari tombol ya. Dari tombol kan ke analog, terus masuk ke mikrokontroler menjadi digital. Nah, digital kan outputnya nggak akan bisa dibaca sama si dinamo, karena dinamo itu dia adalah analog. Jadi caranya adalah si mikrokontroler dia harus mengeluarkan sinyal analog juga. Misalkan kalau misalkan di digitalnya kita kasih sinyal A misalkan ya, dia tuh harus mengeluarkan outputnya sekian milivolt misalkan, sehingga si motornya itu bergeraknya lambat. Kalau misalkan mau lebih cepat lagi, naikin lagi milivoltnya sehingga dibaca sama si dinamonya itu harus lebih cepat berputarnya. Kemudian berikutnya adalah kontrol interupsi atau interrupt control. Ini digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal menggunakan instruksi-instruksi selama pemrograman. Misalkan kita tuh punya dua sensor atau punya dua inputan yang sedang berjalan. Misalkan kita mau membuat pintu otomatis nih. Pintu otomatis itu ketika kita memberi sinyal bahwa tutup pintu. Nah, si dinamo dia akan memutarkan pintu tersebut untuk supaya si pintu dia bisa bergerak untuk tertutup. Tapi ternyata di tengah-tengah itu ada benda atau ada manusia. Nah, si sensor yang lain dia mendeteksi bahwa oh ini ada manusia. Berarti si mikrokontroler dia memberikan interrupt kepada si motor DC tersebut bahwa jangan diteruskan, bahwa di depan ada benda atau ada orang di pintunya, dia akan stop. Itu seperti itu ya fungsi interrupt. Masih banyak, itu contoh simpelnya. Berikutnya adalah blok fungsi khusus atau special function block. Itu di beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus. Misalnya adalah sistem robotik. Nah, pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut, yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Nah, kemudian berikutnya adalah ciri mikrokontroler, yaitu kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi. CPU-nya simpel karena biasanya ini ya memang kita gunakan untuk program atau instruksi yang sangat banyak kompleks ya. Misalkan kalau untuk menghandle suhu ya suhu, untuk menghandle motor DC ya motor DC biasanya kan. Berbeda dengan CPU, jadi umumnya mikrokontroler ini sederhana, hanya dapat melakukan atau proses beberapa perintah saja, meskipun saat ini telah banyak dibuat mikrokontroler dengan spesifikasi yang lebih canggih, tapi tentunya belum dapat menyamai kemampuan CPU. Kemampuan CPU dalam memproses data dari perangkat lunak, contohnya adalah yang lebih Raspberry Pi ya. Raspberry Pi dia lebih tinggi, dia bisa mengeksekusi banyak perintah, tapi ya tetap aja kalau dibandingkan dengan CPU atau
prosesor yang ada di komputer Anda atau laptop Anda itu sangat jauh, nggak bisa disamakan ya. Kemudian ciri berikutnya adalah microcontroller memiliki memori internal yang kecil. Jadi bagi Anda yang sering melihat microcontroller, maka dapat melihat jumlah memori internal dari microcontroller terbilang kecil. Umumnya itu sebuah microcontroller hanya berisikan bit, byte atau kilobyte. Ini saya bahas kemarin di pertemuan sebelumnya ketika kita akan mengupload program pun kan lambat karena ya memorinya kecil. Ini terbatas ya. Kemudian microcontroller ini dibekali memori non volatile ya. Ini dengan adanya memori non volatile ini pada microcontroller, maka perintah yang telah dibuat dapat dihapus atau dibuat ulang. Selain itu, dengan penggunaan memori non volatile ini maka memungkinkan data yang telah disimpan dalam microcontroller tidak akan hilang meskipun tidak disuplai oleh power supply, atau ketika kita matikan, kita nyalakan lagi, kita memorinya atau kode-kodenya masih tersimpan di dalam si memori tersebut. Kemudian perintah relatif sederhana dengan kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi, maka berimbas pada kemampuan dalam melakukan pemrosesan data yang tidak tinggi pula. Meskipun begitu, microcontroller terus dikembangkan menjadi canggih. Contohnya adalah microcontroller yang digunakan untuk melakukan pengolahan sinyal dan sebagainya. Sederhana ya. Kalau misalkan low, high, atau atau tambah milis misalkan, interrupt dan lain-lain. Kemudian program atau perintah berhubungan langsung dengan port I/O. Jadi salah satu komponen utama dari microcontroller ada I/O. Jadi port input output itu memiliki fungsi utama sebagai jalan komunikasi. Sederhananya, port I/O ini membangun komunikasi antara piranti masukan dan piranti keluaran. Kelebihan utama dari microcontroller adalah microcontroller tidak bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Jadi satu komponen si microcontroller saja sudah cukup, dia bisa menghandle input dan output secara langsung ya. Kemudian dapat mengurangi biaya atau ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah microcontroller. Biaya lebih ringan, lebih simpel, karena kalau Anda mau membeli mini PC aja sekarang sudah mahal ya, sudah jutaan. Kalau Anda beli microcontroller, kalau hanya untuk mengendalikan suhu atau mengendalikan motor DC dan lain-lain, tidak perlu menggunakan CPU ya atau komputer untuk tugas-tugas yang ringan maksudnya ya. Kemudian penggunaan microcontroller sederhana dan mudah untuk memecah masalah dan pemeliharaan sistem karena lebih mudah. Kalau misalkan kita ada yang rusak, ya udah kita ganti microcontrollernya, kita flash ulang atau kita program ulang, itu sudah selesai. Kemudian sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Berbeda dengan komputer kan, kita harus install ulang di OS dan lain-lain. Ketika ada kerusakan ya susah. Kemudian mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kemudian penggerak pada microcontroller menggunakan bahasa pemrograman assembly atau bahasa mesin, jadi lebih lebih mudah dan lebih simpel. Jadi kaidah digital dasarnya si sistemnya menjadi lebih mudah. Kemudian microcontroller tersusun dalam satu chip di mana prosesor, memori, I/O ya terintegrasi menjadi satu kesatuan kontrol sistem. Kemudian sistem running bersifat berdiri sendiri tanpa tergantung dengan komputer. Kita tidak perlu terkoneksi dengan komputer kalau hanya untuk mengendalikan beberapa sistem yang sederhana. Kekurangannya adalah arsitekturnya yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Sedangkan kalau mikroprosesor kan dia dibantu sama sistem-sistem yang lainnya atau komponen-komponen yang lainnya. Kemudian hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak multi-thread, tidak multitasking karena ya memang memorinya kecil dan terbatas. Sebenarnya ada multitasking atau multi-thread ya, cuman sebenarnya hanya interrupt saja sih, milis-milis itu, karena memang prosesornya sederhana, kecil, memorinya pun kecil. Kemudian kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Contoh, Anda mau mematikan listrik
di rumah yang 220 volt langsung menggunakan microcontroller, ya nggak bisa, harus menggunakan misalkan relay atau menggunakan alat-alat yang lain ya. Jadi bisa tersambung langsung ke 220 volt. Jenis-jenisnya yang pertama adalah ada microcontroller AVR. Ini microcontroller dengan RLSC 8 bit. Ini paling banyak digunakan dalam bidang elektronika dan instrumentasi ya. Ini microcontroller yang dieksekusi dalam satu siklus clock. Adapun jenis microcontroller AVR ini dibagi menjadi 4, yaitu ada keluarga Atmega. Kalau Anda punya Arduino itu ada Arduino Atmega ya. Atmega, kemudian ada keluarga AT90S XX, kemudian ada Tini juga. Itu ada Atini itu dia lebih kecil ya. Nanti kalau Anda mau ngoleksi mau kecil yang lebih kecil tuh ada Atini keluarga itu ya. Kemudian ada AT86RF dan lain-lain. Jadi pengelompokan ini didasarkan pada penggunaan atau fungsinya memori dan peripheral. Anda tinggal pilih butuh input output yang banyak ya, berarti tinggal pilih jenisnya mau yang mana, atau mau yang lebih simple silakan. Kemudian ada PIC ya. Ini adalah bagian dari microcontroller tipe RISC. Jadi awalnya PIC ini digunakan dibuat dengan menggunakan teknologi general instrumen 16 bit CPR. Kemudian saat ini telah dilengkapi dengan komunikasi serial dan EEPROM. Kemudian ada kernel motor dan lain-lain. Kemudian PIC ini termasuk jenis microcontroller yang lumayan populer di kalangan para developer karena harganya yang relatif murah. Di samping itu, ketersediaan database aplikasi yang melimpah, penggunaannya pun yang umum digunakan serta dapat diprogram ulang melalui serial port pada komputer. Berikutnya ada Atmel ya, Atmel 91 series. Ini jenis kelompok microcontroller Atmel lain yang umumnya terdapat di pasaran, yaitu AT90, ada Tini, ada Mega series, AVR, Atmel, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada MCS 51 series. Ini tipenya banyak ya. 8031, 8051, ini tergantung dari memori internalnya. Kemudian microcontroller AT89S52 ada microcontroller ARM. Kemudian apa bedanya sih mikroprosesor dan mikrocontroller? Jadi kalau dari fungsinya itu si mikroprosesor itu umumnya lebih luas dengan nama CPU ya. Ini berguna dalam pengambilan dan kalkulasi data. Itu melakukan perhitungan serta memanipulasi data dan menyimpan hasil pemrosesan atau perhitungan dari data tersebut sehingga dapat diperlihatkan hasilnya pada monitor. Tapi mikrocontroller dia hanya pengendali saja. Jadi berguna dalam mengontrol perangkat atau sistem berdasarkan data yang tersimpan dalam ROM. Kalau disuruh A ya bisa, kalau misalkan si CPU kan dia bisa memproses kan perhitungan atau bisa kali kurang tambah bagi dan lain-lain. Perbedaan utamanya adalah di mana mikrocontroller ini perangkat memprosesan pada mikrocontroller pemrosesan CPU-nya, ROM, RAM, EEPROM itu terintegrasi dalam satu chip, sedangkan pada mikroprosesor, chip IC-nya hanya terdiri dari CPU dan beberapa IC pendukung. Jadi suatu mikrocontroller membutuhkan adanya mikroprosesor itu membutuhkan adanya perangkat eksternal tambahan seperti RAM, ROM, I/O, storage dan lain-lain ya. Itu perbedaannya. Kalau di sini kan sudah ada nih memorinya, ada RAM-nya ada. Di sini nggak ada. Ketika mikroprosesor dia berdiri sendiri ya nggak bisa jalan. Dia harus membutuhkan pendukung eksternal lainnya, perangkat lainnya. Kemudian aplikasi dan penerapannya adalah si microcontroller dia lebih sederhana untuk aplikasi dan penerapannya, sedangkan mikroprosesor ya dia akan lebih kompleks lagi ya. Jadi kalau si microcontroller lebih banyak digunakan untuk pengendali atau IoT atau sistem-sistem embedded yang terpisah ya, standalone.
Kemudian arsitekturnya adalah mikroprosesor pada umumnya menerapkan arsitektur Ponemon dengan data dan instruksi terletak pada memori yang sama, sedangkan mikrocontroller itu digunakan arsitektur Harvard ya, di mana data dan instruksi diletakkan pada memori yang terpisah. Oke, berikutnya adalah biaya. Biaya jauh lebih murah ya, sedangkan si mikrocontrollernya pasti lebih murah. Sedangkan kalau mikroprosesor ya lebih mahal. Di handphone Anda kan suka ada tuh prosesornya MediaTek atau apa, itu kan yang membuat jadi si handphonenya jadi lebih mahal. Dan pendukung RAM dan lain-lainnya, sedangkan kalau mikrocontroller dia lebih simpel kan, semuanya sudah ada di sini. Anda sudah bisa mendapatkan mikrocontroller hanya dengan uang 25.000 atau 50.000 itu sudah dapat. Kemudian dari kinerjanya, kecepatan proses mikrocontroller saat ini berkisar antara 1 MHz sampai 300 MHz. Dan pada mikroprosesor itu berada di 1 GB sampai 4 GHz. Jauh ya. Jadi kecepatan proses ini akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dari si SoC-nya, sistem on chip-nya ya. Oke, sekarang kita bahas dulu si mikrocontroller yang akan kita gunakan adalah Wemos. Wemos D1 Mini ini modul development board yang berbasis Wi-Fi dari keluarga ESP8266 ya, di mana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino seperti halnya dengan Node MCU. Banyak ya yang mirip-mirip seperti ini. Berbeda kalau Anda menggunakan Arduino itu untuk yang ada chipnya dia lebih mahal ya, yang udah ada Wi-Fi-nya lebih mahal. Atau kalau Anda membeli terpisah, misalkan Arduino kemudian beli si ESP8266-nya, itu malah terhitung lebih mahal. Dokumentasinya Anda bisa baca di wemos.cc. Kemudian kelebihannya adalah dibandingkan dengan development board berbasis SP lainnya, itu adalah modul SID-nya itu pendukung hardware-nya plug and play dan banyak ya. Ini bentuknya kecil juga karena ini Wemos D1 Mini ya. Nah, contohnya adalah ini kelebihannya. Walaupun pada kenyataannya saya pun tidak membeli shield ini ya karena lebih mahal. Shieldnya saya untuk shield apa saja lah ya, yang umum untuk misalkan OLED-nya ini bisa menggunakan ya untuk Arduino, untuk apa. Kalau saya lebih memilih cari yang lebih murah, walaupun kita harus menggunakan breadboard misalkan ya. Kalau ini kan enggak, ini plug and play. Ketika saya mau masang relay ini sudah satu ukuran dengan si Wemos-nya ya, tinggal masukin sini sudah pas. Dan ini shieldnya banyak ya, dari mulai LED-nya atau monitornya sampai ke micro SD. Ini untuk menyimpan memori, misalkan Anda mau menyimpan suara atau lagu atau apa di sini ya. Ini contohnya shield OLED-nya. Kalau saya tidak menggunakan shield ini karena lebih mahal, saya lebih memilih OLED yang terpisah ya. Oke, kita bahas lagi berikutnya adalah ini tentang input dan outputnya atau pin-pin dari si Wemos-nya. Bagi Anda yang belum paham atau yang belum mengerti si Wemos itu bagaimana, ini yang tadi saya ceritakan kan bahwa si microcontroller ini ada input, ada proses, ada output. Nah, inputnya ini kita bisa gunakan si pin-pin ini dari mulai D0 ya. Kemudian ada 5 volt. 5 volt ini adalah biasanya dari USB-nya kita ambil 5 volt. Kemudian ada ini ground. Ground itu negatif ya, ini positifnya, ini negatifnya. Ini 3,3 volt. Karena beberapa sensor kadang dia menggunakan 3,3 volt. Jadi ada dua, ada 5 volt dan 3 volt untuk sumber tegangannya. Tapi ada lagi kalau Anda misalkan menggunakan sensor atau menggunakan shield yang ternyata nggak jalan, Anda harus menggunakan voltase atau sumber tegangan yang terpisah. Jangan ngambil dari Wemos. Kadang satu USB itu nggak cukup untuk menggerakkan motor, misalkan ya motornya ngambil dari yang lain, nggak usah ngambil dari 5 volt yang ini. Oke. Karena kita akan menggunakan IDE si Arduino, berarti kita harus mengerti dulu ininya. Karena kan Arduino itu dari pin 0, 1, 2, 3 sampai berapa itu. Nah, kalau di sini kan beda. Ini ada D4, D3, D2, D1,
D0 misalkan ya. Itu Anda harus paham. Jadi kalau misalkan si Arduino itu 1, kalau ini menggunakan D1 misalkan digital ya, D itu digital. Nah, si Wemos ini ada pin digital dan analognya juga, tapi analognya cuma 1 nih, ada A0 saja. Analog 0, sedangkan digitalnya banyak ya, input outputnya. Nah, 1 pin ini sebenarnya kita bisa buat untuk input dan output. Contoh, misalkan saya sensornya di D4, kemudian mau mengeluarkan outputnya di D3. Kita kan tinggal deklarasikan di softwarenya, di codingnya, di IDE Arduino-nya bahwa pin D4 ini adalah inputan, yaitu berupa sensor misalkan dari DHT11 itu. Kemudian D3-nya adalah output. Output ini kita akan gunakan untuk misalkan relay atau memutuskan sumber tegangan. Misalkan kalau panas lampunya, lampunya listriknya kita matiin. Contoh ya, sampelnya seperti itu. Jadi input kemudian output. Apakah kalau misalkan ini kan sedikit nih, gimana kalau misalkan kita membutuhkan inputan yang banyak? Itu bisa. Nanti kita bisa maksudnya rekayasa. Nah, ini dalam satu pin ini bisa kita buat menjadi beberapa paralel. Misalkan dalam satu pin kita masukin beberapa sensor, tapi nanti kita program lagi supaya satu inputan ini dia bisa membaca banyak inputan. Itu kemudian ada tombol reset. Ini tombol reset ini untuk mereset. Contoh sedang berjalan misalkan kita mau reset ya, tinggal ketik kita pencet reset, dia akan kembali ya. Tapi programnya bukan berarti menghapus programnya, bukan ya, bukan menghapus program yang dalam, dia cuma mereset. Ketika nanti terjadi error atau mau mencoba dari codingannya dari 0 atau program dari 0, ya kita reset. Kemudian ada RxTX dan lain-lain lah. Nanti Anda tinggal baca sendiri, dokumentasinya ada di wemos.cc ya. Nah, ini perbandingannya antara Arduino Uno dan Wemos ya. Ini GPIO-nya ya. Ini banyak kok di Google. Kalau misalkan Anda mau memperdalam lebih jelas lagi tentang IO-nya ya, dari perbedaan Arduino dan Wemos. Ini note, jika Anda mungkin nanti akan mengalami beberapa kegagalan atau trouble atau apapun, kadang ini si shield ini bisa memakan power yang lumayan besar. Berarti Anda harus menggunakan power tambahan, bisa menggunakan baterai seperti shield ini, atau Anda mau merangkai sendiri supaya baterainya jadi 5 volt, silahkan. Atau menggunakan power bank, silahkan. Yang penting sediakan dua sumber tegangan supaya tidak menghabiskan si Wemos tersebut. Kemudian menggunakan kabel data yang kurang baik, kadang ini sering terjadi ketika saya mau program sebuah microcontroller, ternyata kabel datanya jelek dan itu bisa berpengaruh juga. Kemudian jangan lupa juga kabel-kabel dari jumpernya pun kadang bermasalah juga, itu kadang nggak kedeteksi ya. Kita pede bahwa kabelnya bagus, ternyata jelek dan sensornya nggak jalan, kita ngotak-ngatik kode terus, kita ngotak-ngatik itunya padahal kabelnya jelek. Skenario berikutnya adalah kita akan mengkoneksikan HP ke Wemos ya, tapi melalui aplikasi Blink saja, supaya kita tidak perlu ngoding untuk membuat aplikasi Androidnya ya. Khusus yang Android dan app iPhone, Anda bisa menggunakan Blink ini. Blink ini adalah sebuah server, dia punya sebuah interface drag and drop ya. Kita tanpa membuat codingannya pun kita sudah bisa mengkoneksikan dari Wemos yang ada di luar sana, di luar internet, dan kita di sini hanya mengkoneksikan lewat internet itu kita sudah bisa mengendalikannya. Kemudian berikutnya adalah kita akan mencoba menghidupkan dan mematikan lampu yang ada di Wemos-nya melalui Blink dan melalui koneksi internet. Jadi kapanpun, dimanapun, selama ada internet, kita bisa mengontrol si Wemos tersebut. Kemudian alat dan bahannya yang harus Anda persiapkan adalah Wemos-nya, kabel data, laptop, Android, dan koneksi internet. Tutorialnya berikutnya nanti saya upload di video berikutnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.